Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hampir terbiasa kita setiap tahun menjelang tanggal 25 Desember ini kita sering berpolemik tentang masalah boleh atau tidaknya mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain, terutama orang-orang Nasrani ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita perlu mengetengahkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang toleran, agama yang menghargai pemeluk agama lain, agama yang meletakkan dasar-dasar kemanusiaan pada tempatnya, pada fitrahnya, sebagaimana perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menikah dengan Khadijatul Kubra, jauh sebelum diutus menjadi nabi sampai beliau menjadi nabi, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Setiap harinya menurut Ibnu Ishaq dalam sirahnya, itu memberi makan tidak kurang daripada 200 orang-orang miskin, baik ia kalangan muslim ataupun kalangan orang-orang kafir Quraisy. Dan ini pun diamalkan oleh sahabat Nabi ketika beliau di Madinah, yaitu Abdullah bin Auf, yang thuluth min malihi, sepertiga daripada hartanya, dipinjamkan ataupun disedekahkan kepada seluruh penduduk Madinah, yang waktu itu terdapat orang-orang muslim, terdapat orang-orang munafik, bahkan terdapat orang-orang Yahudi dan ahli kitab. Dan para ulama telah sepakat bahwa ittifaqu ulama an yajuzu bil muamalati fi akhirin walau kana bi kafiran, bahwasanya boleh kita bermuamalah dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, yang itu menyangkut masalah muamalah dan tidak menyangkut masalah agama atau akidah. Semisal jual beli, simpan meminjam, sewa menyewa, bantu membantu dan seterusnya, dan para ulama membolehkan, dan tidak ada masalah di dalamnya. Kemudian mengenai ucapan tahniah, kita ketahui bahwasanya para ulama kita di dalam Islam ini mau tidak mau, suka tidak suka, terpecah menjadi dua golongan. Golongan yang pertama membolehkan ucapan untuk selamat hari raya untuk agama lain, baik itu untuk orang Nasrani ataupun orang-orang Hindu, Buddha dan seterusnya. Kalangan yang membolehkan ini berpendapat dalam Quran surah Al-Mumtahanah, antabarruhum wa tuqsitu dan seterusnya, bahwa boleh antabarruhum untuk berbuat baik, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka, yaitu kepada kafir-kafirul dhimmi yang mereka tidak memusuhi kita. Pendapat inilah diambil oleh kebanyakan ulama-ulama kontemporer, semisal Syekh Mustafa Zarqa, Syekh Yusuf Qaradawi, beberapa ulama Al-Azhar dan bahkan MUI Indonesia. Begitupun sebagian ulama-ulama modern berpendapat demikian dengan alasan limujamalah wa li'atfuhil al-mu'amalah, untuk basa-basi atau untuk kebiasaan dalam berinteraksi sama manusia. Sama seperti ucapan selamat pagi, selamat sore, selamat makan, selamat tidur, selamat menempuh hidup baru, selamat makan durian dan seterusnya. Hanya masalah mujamalah, hanya masalah interaksi yang lebih baik di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalangan yang membolehkan berdalil seperti itu, dan dalil yang lainnya baik daripada Al-Quran ataupun daripada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kalangan yang lain yaitu berpendapat la yuzu minha, tidak boleh, seperti dalam mazhab Syafi'i Al-Imam Asy-Syarbini rahimahullah taala dalam Mughni Al-Muhtaj dikatakan bahwa wa min aqbahul bid'ah an muwafaqah Yahud wa Nasara, bahwa bid'ah yang paling buruk sepanjang zaman yaitu muwafaqah, setuju dengan perilaku orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir dan orang-orang Nasrani. Semisal perkataan Allah itu memiliki anak, Allah itu adalah Al-Masih dan sebagainya dan sejenisnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh telah kafir orang yang telah mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, bahwa Allah itu satu dari tiga, tiga dari satu. Dan pendapat ini pendapat yang masyhur, mu'tabar dan mu'tamad. Mu'tabar yang sangat masyhur, al-mu'tamad wa ya'tamidu bihi al-Islam, yang sangat kuat baik dari kalangan ulama mazhab, yang diwakili oleh Syafi'i, kemudian Hanafi, Hanbali dan Maliki. Kemudian permasalahannya ternyata tidak selesai sampai di situ. Kalangan yang memilih pendapat haramnya mengucapkan selamat bagi agama lain sering menjustifikasi, sering
berkata kasar kepada saudaranya bahwasanya orang-orang yang mengucapkan selamat dan seterusnya adalah orang-orang kalangan liberal, kalangan yang rusak dan jenisnya. Hal ini tentu tidak dibenarkan. Karena sebagai muslim kita dianjurkan untuk hifdzul lisan, menjaga lisan, dan jika permasalahan polemik yang tidak ada batasnya, ada ujungnya ini, kita dianjurkan oleh Al-Quran untuk menyelesaikan secara baik. Dan begitu pun kalangan orang yang memancing di air keruh, yang sering sering menuduh orang-orang radikal yang memilih pendapat bahwasanya diharamkan untuk mengucapkan selamat Natal ini. Kalangan radikal ini sering mengatakan bahwasanya itu yang mengucapkan tidak selamat ya, atau selamat bagi agama lain ya, berarti orang radikal, orang teroris, orang yang memusuhi, itu orang anti NKRI. Ini tentu hal yang juga salah, di mana tentu dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam. Pada realitanya bahwasanya saudara kita ya, sebangsa tanah air yang dari kalangan orang-orang non-muslim ini, mereka tidak menginginkan apa-apa ya, dari ucapan kita, terlepas dari keinginan mereka sendiri yang mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha, selamat ya, yang lainnya, dan mereka tidak mengharapkan balasan, karena yang mereka harapkan itu cuma hal yang sederhana, yaitu bagaimana mereka beribadah secara nyaman, tenang, tanpa harus dikawal oleh senjata, tanpa dikawal oleh gangguan fisik yang lainnya ya. Dan ini lebih penting daripada sekedar ucapan. Dan tentu kita sebagai orang Islam, sebagai muslim diajarkan bagaimana menjaga hak-hak mereka dalam ibadah, hak-hak mereka dalam muamalah. Dan tentu permasalahan seperti ini tidak perlu kita runcingkan dengan jauh ya, sehingga terjadi perdebatan yang tidak urgen yang menyebabkan kaum muslimin tersibuk dengan hal yang tidak penting. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.